Oke, selamat malam buat teman-teman sejawat apoteker di Surabaya. Sebentar lagi kita akan mulai tentang Q&A tentang verifikasi mutasi. Nah, ini pasti yang ditunggu-tunggu, jadi bisa join sekarang dan sudah mulai memberikan pertanyaan seputar tentang mutasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devi. Saya sebagai koordinator wilayah bagian timur, dan saya akan menjadi moderator untuk sesi ini. Saya coba call dulu Bu Mbak Catur ya, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Selamat malam, Mbak Catur. Halo, selamat malam. Gimana keadaan sehat selalu, Mbak? Alhamdulillah, Mbak Devi sehat. Sehat. Oke, karena malam ini sesi Q&A tentang mutasi. Ya. Saya perkenalkan dulu. Ini adalah Mbak Catur, apoteker Catur, Mustika dari sebagai verifikator PCII Surabaya di bidang mutasi dan juga sebagai koordinator wilayah bagian barat. Sebelum menunggu pertanyaan dari teman-teman sejawat yang ada, mungkin dijelaskan dulu syarat-syaratnya mungkin kali ya Mbak, kalau kita mau melakukan mutasi, dan juga mungkin beberapa pertanyaan dari teman-teman sejawat itu, mutasi ini apakah dibilang harus beda kota atau beda provinsi atau harus beda kabupaten seperti itu. Mungkin Mbak Catur bisa mulai dulu menjelaskannya sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Oke. Ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman anggota IAI Surabaya yang mungkin mau mutasi ke luar Surabaya, sebelum mengajukan mutasi, kami minta untuk buat borang dulu. Untuk apa sih kok diminta buat borang? Jadi tujuannya adalah agar SKP praktek yang ada ketika praktek di Surabaya itu bisa diakui gitu. Jadi nantinya ketika mutasi itu kita akan membuatkan perolehan SKP ketika di Surabaya seperti itu. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di Surabaya itu dilampirkan di borang, kemudian nanti akan kita verifikasi perolehan SKP-nya dari proporsi praktek, pembelajaran, dan pengabdian gitu. Jadi sama untuk perpanjangan serkom, alurnya juga kita minta pengiriman borangnya lewat email, sama seperti pengiriman borang pada email. Seperti itu. Kalau untuk proporsi menyesuaikan dengan kalau untuk pembelajaran dan pengabdian pasti sesuai dengan buktinya ya. Kalau misalkan pembelajaran dan pengabdian kan pasti ada sertifikat yang didapatkan, itu sesuai. Kemudian kalau untuk praktek kita sesuaikan dengan masa prakteknya. Kalau memang contoh ya di apotek, saya kerja di apotek di Surabaya selama 2 tahun,
masa berlaku Serkom saya masih 5 tahun ke depan. Berarti saya mengajukan untuk SK perolehan SKP ketika saya praktek 2 tahun di Surabaya. Jadi konversi 2/5 dikali dengan masing-masing SKP yang dilampirkan buktinya. Nanti untuk formatnya jadi tabel atau format borangnya bisa di download di websitenya IAI Surabaya. Seperti itu. Ini untuk format borangnya tuh seperti pada umumnya ya, Mbak. Maksudnya nggak ada sub khusus atau gimana? Mbak Devi agak kurang keras suaranya. Jadi borang yang dibuat itu maksudnya menggunakan format yang sama dengan borang di rumah sakit atau apotek itu kan, maksudnya nggak ada borang khusus gitu Mbak, atau gimana? Kalau untuk format borang sih sama. Cuman kalau sebenarnya di masing-masing verifikator itu sudah punya file untuk masing-masing bidang. Jadi kalau yang ada di Juknis itu mungkin semua bidang ada di Juknis. Tapi kalau mau lebih eh, pendek, nggak terlalu banyak pengisiannya, karena kan kalau di Juknis itu semua bidang, sedangkan kita kan hanya melaporkan sesuai dengan bidang kita saja yang jadi tempat praktek kita. Misalkan praktek di apotek berarti nanti yang diisi hanya tabel E1 untuk bukti bukti prakteknya. Kemudian kalau misalkan praktek di rumah sakit berarti nanti tabel E2 seperti itu. Untuk formatnya sih secara umum sama. Jadi uh, pembuatan borang ini tetap diwajibkan buat yang mau bermutasi keluar di Surabaya atau masuk Surabaya, karena akan ada surat yang akan keluar, itu SKP yang diperoleh begitu ya Mbak ya, untuk Ya. diberikan ke PC yang kita tuju nanti kalau misalnya mutasi di luar Surabaya. Ini ada pertanyaan dari Pak Sukaryono. Mutasi keluar Surabaya wajib buat borang-borang ya? Kalau belum pernah praktek masih haruskah? Bagaimana Mbak Jati kalau seperti ini? Kalau belum pernah praktek sih sebenarnya nggak perlu ya Mbak. Karena kan kalau untuk SKP pembelajaran sama pengabdian itu sebenarnya diakui di PC manapun gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu kalau memang tidak praktek di Surabaya. Cuman kalau memang mau sebagai bukti, misalkan nanti mau perpanjangan, sekarang misalkan di Surabaya, kemudian tahun depan mau pindah di Sidoarjo. Nah, daripada mengumpulkan lagi borang-borang yang sudah bukti pembelajaran atau pengabdian yang ada di Surabaya, bisa diajukan aja borangnya. Nanti kita hitungkan untuk perolehan SKP pembelajaran sama pengabdiannya. Jadi nanti ketika itu sudah direkap, nggak perlu melampirkan lagi ketika waktu perpanjangan di Sidoarjo. Cukup melampirkan perolehan SKP yang ada di Surabaya sama bukti pembelajaran sama pengabdian dan praktek yang ada di PC yang dituju. Lebih mudah seharusnya ya Mbak ya. Jadi Ya. prosesnya waktu pindah tuh kita sudah melengkapi, jadi tinggal melanjutkan istilahnya. Jadi Oh, nggak perlu jangan sampai ketika sudah pindah PC kemudian mau memperpanjang Serkom ternyata SKP-nya kurang karena praktek di PC yang baru itu misalkan hanya 1 tahun, padahal praktek di Surabaya sudah 4 tahun misalkan. Nah itu kan nanti di PC baru tidak akan bisa menghitung bukti prakteknya karena ada di Surabaya seperti itu. Jadi makanya kita minta setiap anggota yang mau mutasi wajib mengisi pora. ya gitu bagi untuk teman-teman sejawat. Jadi eh, memang dihimbau untuk membuat borang terlebih dahulu dan mengurus
mutasi dulu sebelum keluar dari Surabaya. Itu. Ada pertanyaan lagi dari teman sejawat Diajeng Pratama. Apabila SKP tidak memenuhi, apakah verifikator akan mengembalikan borang untuk dipenuhi SKP-nya? Tidak. Kalau untuk mutasi kita tidak pernah mengembalikan borang karena kekurangan SKP, karena tujuannya adalah menghitungkan SKP yang dimiliki. Jadi berbeda dengan ketika perpanjangan Serkom. Kalau perpanjangan Serkom ada perhitungan proporsinya, prakteknya harus berapa, pembelajarannya berapa, pengabdiannya berapa. Tapi kalau untuk yang mutasi itu hanya meminta bantuan verifikator untuk menghitungkan saya sudah dapat berapa ketika saya praktek di sini, seperti itu aja. Jadi kita nggak pernah mengembalikan borang kalau ada kekurangan SKP, karena nanti kalau kekurangan SKP pasti akan diminta oleh verifikator ketika perpanjangan, bukan ketika mutasi. Ya, cukup jelas ya penjelasan dari Pak Catur. Ini masih melanjutkan pertanyaan Diajeng Pratama. Kemudian apabila mengajukan mutasi, apakah juga melampirkan bukti pencabutan sipap? Ya, ketika mengajukan mutasi otomatis sudah tidak praktek di Surabaya. Buktinya apa? Anggota harus melampirkan pencabutan sipap dan surat pernyataan bahwa sudah tidak praktek di Surabaya. Kenapa kok kita meminta itu? Jadi ada banyak anggota yang ketika sudah tidak praktek di Surabaya, pindah PC, itu tidak dilakukan pencabutan. Jadi kalau misalkan tidak dilakukan pencabutan, maka namanya masih akan ada di database-nya Dinas Kesehatan. Seperti itu. Jadi kenapa kita minta anggota itu aware sama sipanya, kalau memang sudah tidak praktek ya harusnya dicabut, seperti itu. Jadi tidak namanya juga pasti dihapus kalau memang sudah tidak menjabat atau tidak berpraktek di tempat tersebut, entah itu digantikan atau entah sarananya tutup. Saya rasa sudah jelas ya, jadi kita harus mengurus dulu ya Mbak ya, mulai pencabutan sipap, jadi biar tidak istilahnya nyangkut, jadi kita nggak bisa berpraktek di tempat lain seperti itu, jadi harus menyelesaikan di tempat praktek yang lama gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari apoteker Ayu Kristia. Bila praktek hanya 3 tahun, apakah SKP terpenuhi? Nah, ini terpenuhi untuk apa? Kalau mutasi, seperti saya jelaskan tadi, kalau mutasi tidak ada target berapa SKP. Tapi kalau untuk perpanjangan Serkom, semua bidang, di semua bidang itu konversi sesuai dengan masa prakteknya. Jadi misalkan kalau kita terhitungnya 5 tahun praktek itu kan total 150 SKP. Tapi kalau misalkan seperti apoteker Ayu tadi prakteknya hanya 3 tahun, maka total perolehan SKP yang harus dikumpulkan itu adalah konversi dari masa prakteknya. Misalkan 3 tahun berarti 3/5 dikali 150. Berarti berapa Mbak? 3/5 kali 150. 90 ya? Sekitar iya. Pokoknya 1 tahun itu anggota harus mengumpulkan total 30 SKP. Seperti itu. Jadi kalau misalkan prakteknya 3 tahun berarti 3 kali 30 SKP total. Nah, prakteknya harus berapa, pembelajarannya harus berapa, itu nanti konversi lagi. Jadi kalau misalkan untuk proporsinya praktek itu 6-75, berarti nanti konversi misalkan 3 tahun praktek 3/5 kali 60-75. Jadi minimal batas minimalnya berapa, batas maksimalnya berapa. Sama untuk pembelajaran proporsinya juga 60-75, kemudian untuk pengabdian
proporsinya 7,5 sampai 2,5 itu juga konversi. Jadi total semuanya akan dikonversikan. Itu untuk perpanjangan. Iya, jadi jangan khawatir ya buat teman-teman sejawat, verifikator juga akan menghitung SKP-nya berdasarkan praktek. Jadi ada konversi juga tentunya. Tuh. Ini ada tambahan dari Apoteker Diajeng Pratama untuk bukti pencabutan tersebut dalam bentuk atau formatnya bagaimana ya untuk dilampirkan ke syarat mutasi. Ya. Oke, kalau untuk pencabutan nanti perizinannya ke Dinas Kesehatan. Kalau untuk perizinan di Dinas Kesehatan nanti masuknya di ssw.surabaya.go.id. Itu nanti ada pilihan untuk pencabutan SIPA atau penutupan sarana kalau memang ada penutupan. Seperti itu. Kalau untuk formatnya bagaimana? Bukti pencabutan. Kalau bukti pencabutan kan ke Dinas Kesehatan. Kalau untuk formatnya untuk syarat mutasi ini maksudnya format apa ya? Format untuk borang. Kalau untuk format borang sih sama pada umumnya. Kalau untuk format berkas-berkas apa saja yang harus dilampirkan saat mutasi itu bisa dicek di websitenya PC. Jadi teman-teman sejawat semua saya sarankan untuk sering-sering melihat website kita ya, karena di situ ada banyak info yang mungkin belum pernah diketahui sama sejawat semua. Misalkan di sini ada info rekening untuk pembayaran iuran, kemudian ada info saya tunjukkan ya, ada info untuk nomor adminnya PC, kemudian alamatnya di mana kantornya, itu sudah ada semua di situ. Untuk borang-borang juga bisa di-download di situ. Ya, pasti, kemudian untuk yang koordinator wilayah juga jangan lupa setiap anggota PC Surabaya yang belum tergabung di Korwil silakan menghubungi Korwilnya. Korwil ini sesuai dengan tempat praktek. Tapi kalau misalkan ada sejawat semua yang belum praktek, monggo bisa pakai domisili. Itu nanti menghubungi koordinator wilayahnya, nomornya berapa itu juga sudah ada di website kita. Ya, betul sekali. Betul sekali dari Apoteker Catur, saya rasa sudah jelas. Jadi bisa dilihat di web juga untuk syarat-persyaratannya itu sudah lumayan lengkap. Ini ada pertanyaan dari Mas Jawat Novia. Nah, kalau misal STRA mau expired tapi kita nggak cabut SIPA, apa otomatis tercabut karena expired? Atau kalau waktu sudah perpanjangan STRA tapi mau kerja di PBF, apa ada kendala? Jadi kalau STRA-nya sudah expired, apakah SIPA-nya juga otomatis tercabut gitu ya pertanyaannya ya? Nggak bisa, karena kalau STRA kan kita urusnya di KFN, sedangkan untuk SIPA kan kita urusnya di perizinan di Dinas Kesehatan, tidak bisa otomatis. Jadi kalau memang STRA-nya sudah expired, SIPA-nya belum dicabut, namanya juga tetap akan nempel di situ, nempel di sarana tersebut. Seperti itu. Jadi walaupun STRA, Serkom sudah habis masa berlakunya, kalau memang sudah tidak praktek di tempat itu, segera untuk mengurus pencabutan SIPA. Apalagi yang sarananya sudah tutup, harus segera diurus, karena nanti kalau misalkan mau melampirkan untuk pencabutan, untuk penutupan sarana, misalkan untuk penutupan apotek, itu pasti melampirkan bukti foto-foto apakah benar-benar tempat sarana prakteknya itu sudah ditutup atau belum. Nah, kalau misalkan itu dibiarkan terlalu lama tidak diurus, nah kalau
mau mengurus itu pasti akan kesulitan. Iya, betul. Jadi harus dicabut dulu melalui SSW ya, Mbak ya, betul ya? Ya, SSW. Mm. Ya, dan setahu saya juga waktu pencabutan itu ada dua pilihan, ada pengganti atau sarana tertutup tutup. Jadi itu sih kalau di Surabaya. Oke. Teman-teman sejawat, saya mau mengingatkan kalau mau bertanya silakan di chat komen. Kita akan membacakan dan kita akan berusaha untuk menjawabnya. Sambil menunggu, boleh sharing. Kalau dari Mbak Catur sebagai verifikator, biasanya yang sering dilakukan anggota yang untuk mutasi yang merasa kesusahan atau dikembalikan istilahnya itu bisa sharing nggak Mbak, apa aja sih biasanya yang kurang-kurang dari anggota itu biasanya. Jadi biar anggota juga antisipasi nih biar nggak misalnya nggak bolak-balik untuk mengurusan ini. Silakan Mbak. Iya. Jadi kalau untuk selama saya memverifikasi berkas mutasi, biasanya yang sering kurang itu anggota sama yang seperti kasus sebelumnya. Jadi anggota itu sudah tidak berpraktek lama, kemudian tidak dicabut sipanya, tidak punya bukti praktek, sehingga ketika Halo. pengajuan mutasi mereka kesulitan, saya harus melampirkan apa, sedangkan dulu waktu praktek saya tidak pernah mengumpulkan bukti praktek seperti itu. Jadi kalau saran dari saya, contoh ya di apotek itu yang paling mudah adalah daftar hadir, kemudian tilik resep, PMS, inform consent, sama SOP. Itu yang paling mudah. Kalau untuk foto saat praktek atau meso dan lain-lain itu kan mungkin hanya bisa dilakukan ketika sedang praktek. Kalau untuk sedangkan waktu sarananya sudah tutup, otomatis tidak bisa foto kan. Tapi kalau untuk kelengkapan seperti SOP itu kan pasti waktu pengajuan SIA juga sudah membuat. Pasti setiap sarana pasti punya SOP. Jadi itu bisa dilampirkan untuk bukti prakteknya. Yang sering sekali berkas saya kembalikan karena mereka tidak punya bukti praktek. Itu kemudian ada lagi yang mereka itu merasa praktek, merasa bekerja di situ tapi tidak pernah memiliki SIPA. Nah itu bagaimana? Kalau sesuai dengan peraturan kita memang hanya bisa memverifikasi praktek yang memiliki bukti SIPA. Kalau anggota itu merasa praktek sedangkan tidak memiliki bukti SIPA, itu tidak bisa kita hitung. Seperti itu, walaupun dia bekerja di situ, misalkan di rumah sakit, kalau dulu awal-awal mungkin banyak yang belum membuat SIPA, walaupun kerjanya sudah 5 tahun, kita tetap tidak bisa menghitung. Seperti itu. Iya, jadi bukti praktek kita ya tetap SIPA tersebut ya Mbak ya. Iya. Memang perlu ya itu kita harus di mana kita berpraktek ya kita membuat tersebut sebagai penanggung jawab. Ada pertanyaan yang masuk itu dari apoteker Lisa, mau tanya biasanya setelah kirim email borang untuk verifikasi hasil SKP, tahap selanjutnya bagaimana ya untuk memperpanjang Serkom dan STRA yang masa berlakunya mau habis? Oke, ini mungkin bukan untuk mutasi ya, tapi untuk perpanjangan. Jadi kalau untuk resertifikasi, setelah pengisian borang, kalau borangnya sudah lengkap, sudah tidak ada revisi lagi, berkas itu akan kita kirim ke verifikatornya PD.
melalui email juga. Nanti di PD juga akan diverifikasi ulang. Setelah dari PD selesai diverifikasi, tidak ada kekurangan SKP, maka dari PD akan mengirimkan data ke PP. Dari PP akan dicetakkan sertifikat kompetensinya. Nah, dari PP pencetakan sertifikat kompetensi setelah jadi akan dikirim ke PD. Dari PD direkap, kemudian baru dikirim ke PC seperti itu. Jadi kenapa kok mungkin ya anggota merasa kenapa kok lama sekali, karena ini berkas ini akan berjalan di PC diverifikasi, di PD diverifikasi, kemudian dicetak di PP, dari PP mengirim ke PD, dari PD mengirim ke PC seperti itu. Mungkin yang lama adalah berkas berjalannya itu tadi. Kalau untuk waktu verifikasi di Surabaya kita sudah punya SOP untuk memverifikasi berkas itu tidak lebih dari 1 minggu. Kalau memang itu ada, misalkan ada terlalu lama belum diverifikasi, boleh ditanyakan ke admin untuk menanyakan siapa verifikatornya. Boleh minta nomornya untuk menghubungi langsung. Kenapa kok masih belum ada info? Apakah punya saya ini sudah lengkap atau masih ada perbaikan? Boleh langsung ditanyakan ke adminnya, karena setelah berkas borang itu nanti masuk di email oleh admin, itu akan dimasukkan ke folder itu tadi sesuai dengan bidang masing-masing. Jadi kalau misalkan apotek itu ada yang verifikasi, ada Mbak Armenila sama Mbak Hirdan. Kemudian untuk borang PBF atau distribusi itu ada Mbak Dewayani. Kemudian untuk rumah sakit ada Mbak Fitri. Kemudian untuk klinik dan puskesmas ada Mbak Tanaya, seperti itu. Jadi nanti berkasnya akan dimasukkan ke pos-pos sesuai dengan bidang. Baru nanti akan diverifikasi oleh verifikatornya. Sebenarnya kita sudah menyusunnya dengan teratur dan rapi ya Mbak ya, agar berkas-berkas itu bisa segera, dan juga sih membantu teman-teman sejawat agar tidak terlalu lama juga. Kalau dari hari kerja gitu kira-kira berapa lama ya Mbak sampai Serkom itu bisa terbit? Kalau jadi terhitungnya adalah setelah berkasnya lengkap ya. Jangan terhitung ketika awal memasukkan email. Kadang anggota itu merasa saya sudah memasukkan sejak Oktober, tapi kok sampai sekarang masih belum jadi. Padahal dari Oktober sampai November itu masih ada perbaikan. Baru November, pertengahan November baru selesai. Nah, otomatis yang terhitung adalah dari November itu tadi, bukan dari ketika mengajukan borang. Seperti itu. Nah, berapa lama? Nah, itu estimasi waktunya sekitar 1 sampai 3 bulan. Kenapa kok lama sekali? Yaitu tadi, jadi dari PC akan mengumpulkan berkas ke PD. Dari PD itu juga diverifikasi lagi. PD memverifikasi itu dari berapa PC, kan banyak sekali tentunya. Jadi yang membuat lama mungkin dari berkas berjalannya tadi. Ya, jadi perlunya teman sejawat agar tepat kita mengisi borang agar tidak ada revisi-revisi kembali dan juga lengkap seperti itu. Ini ada pertanyaan Mbak dari apoteker Novia. Kalau misal sedang tidak berpraktek dimanapun atau bekerja, tapi mau mutasi untuk kerja, apa yang harus dilakukan jika sama sekali tidak ada SKP? Sebentar, yang pertanyaan yang dari apoteker Noviana. Noviana. Kalau misal sedang tidak berpraktek dimanapun atau bekerja tapi mau mutasi untuk kerja,
apa yang harus dilakukan jika sama sekali tidak ada. Kalau merasa tidak ada SKP yang dikumpulkan, tidak perlu mengisi borang, langsung mengajukan untuk mutasi saja, melengkapi berkas untuk mutasi saja tanpa mengisi borang. Gitu. Sama seperti yang tidak berpraktek di Surabaya. Kalau memang tidak pernah praktek di Surabaya, kemudian mau mutasi, boleh tidak perlu mengisi borang, itu disampaikan saja ke admin kalau memang tidak pernah praktek di Surabaya sehingga tidak ada perolehan SKP yang mau dilaporkan seperti itu. Jelas dari Apotek Catur untuk menjelaskan. Jadi sudah 30 menit ternyata sudah bicara. Mungkin ada teman-teman sejawat yang ingin disampaikan, mumpung ada verifikator dari Mbak Catur yang sedia hadir dan bersama kita hari ini. Untuk jadinya surat mutasi ini berapa lama kerja biasanya Mbak Catur? Gimana? Untuk jadi maksudnya setelah kita mengajukan mutasi lalu borang verifikasi terbit surat SKP SKP-nya ya? Iya. Sekitar 1-2 minggu setelah berkas lengkap ya. Setelah berkas lengkap, berkas mutasinya lengkap, berkas borangnya lengkap, 1-2 minggu sudah keluar SK mutasinya. Jadi bisa diantisipasi ya teman-teman sejawat jika berniat untuk kerja di luar, jadi bisa menyiapkan berkas-berkas yang ada dan menyiapkan borangnya, dan sekitar 1-2 minggu SK-nya bisa selesai. Mungkin dari Mbak Catur ada yang mau disampaikan kepada teman-teman sejawat sekalian agar tidak ada kesalahan lagi seperti itu atau mengurangi, jadi teman-teman sejawat juga merasakan kemudahan dalam pengurusan. Gimana? Ini ada pertanyaan dulu dari apoteker Helena. Untuk mutasi apakah Serkom harus aktif ya? Karena Serkomnya sudah expire. Itu bagaimana? Kalau untuk mutasi harusnya kalau Serkomnya expired langsung diajukan untuk perpanjangan aja sekalian. Jadi ketika selesai mutasi tidak perlu perpanjangan di PC yang baru. Jadi saran saya, karena sama-sama membuat borang ya, ketika mutasi membuat borang, ketika mau perpanjangan di PC yang baru juga membuat borang. Jadi saran saya langsung aja di PC yang lama buat borang untuk perpanjangan. Jadi nanti Serkomnya sudah jadi, di PC yang baru tidak perlu perpanjangan lagi. Mengurus perpanjangan dulu di yang sebelumnya ya Mbak ya, disepakkan seperti itu ya, agar Serkom bisa terbit yang aktif gitu. Mungkin kita tunggu 5 menit lagi untuk kita malam ini. Dari Mbak Catur, apakah ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman sejawat? Maaf, nggak jelas. Ya. Dari Mbak Catur, apakah ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman sejawat?
Oh, oke. Jadi beberapa kali kita sudah mengadakan live IG, tujuannya untuk eh, mempermudah atau membantu anggota kalau memang mau memperpanjang sertifikat kompetensinya melalui pengisian forum. Nah, kita juga akan mengadakan webinar terkait untuk pelatihan pengisian forum hari Minggu besok tanggal 22 eh, tadi pagi infonya sudah di-share di masing-masing grup Korwil. Ternyata tidak sampai 1 jam kuota 120 peserta sudah penuh. Ya, jadi banyak yang japri, banyak yang eh, tetap mengisi walaupun dikatakan sudah penuh gitu. Jadi gini, jangan khawatir teman-teman sejawat, nanti kalau memang eh, untuk awal mungkin kita hanya 120 peserta, karena ini kita tahu peminatnya banyak sekali, karena di tahun 2021 pasti banyak yang mau memperpanjang Serkom. Maka nanti akan kita buat lagi webinar dengan tema yang sama. Entah nanti ada beberapa kali webinar, nanti tergantung peminatnya gitu. Jadi jangan khawatir, nanti pasti kita buat eh, untuk lebih banyak kuota lagi. Iya, benar itu Mbak. Jadi banyak juga yang belum kedapatan kuota ya. Jadi Ya, kita akan ya kita akan usahakan akan ada batch 2 juga. Nanti kita juga sharing videonya juga. Jadi jangan ya. khawatir, dan bisa juga japri kalau butuh bantuan atau kurang jelas dalam pembuatan program, kita juga akan selalu membantu buat anggota. Ya. Terutama yang ada di timur ya, anggotanya banyak sekali sampai jadi 2 grup. Iya. Ya, nanti pasti kita adakan lagi karena eh, oh ya, satu lagi, tadi ketika kita merekap pendaftaran ternyata ada lumayan banyak sih sejawat yang mendaftar tapi tidak sesuai dengan kriteria. Jadi kriteria itu kita dahulukan anggota yang masa berlaku Serkomnya sampai 2021. Kenapa sih? Karena di tahun 2021 itu banyak sekali yang Serkomnya mati. Makanya kita dahulukan, kita prioritaskan. Nah, untuk teman-teman yang masa berlaku Serkomnya masih jauh, depending dulu ya, nanti ikut mungkin mendekati atau bolehlah nanti ikut kalau memang kuotanya masih ada. Tapi untuk sekarang kita prioritaskan untuk teman-teman sejawat yang memang benar-benar membutuhkan untuk pengisian borang ini. Gitu. Jadi nanti nanti kalau ada misalnya kita buka pendaftaran kembali ya, nanti kita pasti hubungin lewat grup WA ya, Korwil. Jadi teman-teman sejawat buat yang belum join grup bisa japri masing-masing Korwil buat dimasukin grup, karena di sana banyak sekali informasi yang bisa kita sampaikan, misalnya tentang seminar atau bahkan ada yang kayak bertukar tentang butuh obat apa, itu ada semua di grup. Jadi daripada jangan sampai ketinggalan, jadi langsung join grup aja gitu. Ya, insya Allah nanti di grup Korwil itu banyak manfaatnya kok. Selain kita lebih kenal juga sama teman-teman sejawat yang lain, yang mungkin sewilayah tempat prakteknya, bisa sharing misalkan saya kesulitan obat ini di tempatmu ada enggak. Nah, itu kan juga bermanfaat. Kemudian kalau memang ada kegiatan-kegiatan PC, pasti kita share di WA grup Korwil. Jadi kalau misalkan ada anggota yang saya kekurangan SKP pengabdian, saya harus bagaimana, itu nanti bisa kita kasih info seperti apa untuk menambahkan SKP pengabdian. Selain dari Rakercap ya. Ya, untuk Rakercap saya ingatkan kita akan ada Rakercap
di bulan Desember. Jadi teman-teman sejawat semua jangan lupa untuk mendaftar. Nanti infonya di mana? Ada di masing-masing grup Korwil. Iya, jadi ditunggu ya nanti di Kercap. Jadi semua anggota PJ Surabaya bisa bertemu Kercap bersama-sama. Oke, baik. Karena waktunya juga sudah cukup dan bila tidak ada pertanyaan tambahan, mungkin kita bisa sudahin untuk Q&A ini ya, Mbak. Gimana? Sebentar, untuk ini tadi ada yang ditanyakan ya dari apoteker Feni Wanda. Oh iya. Apabila SKP pengabdian masih kurang sedangkan Serkom 2 bulan lagi habis di masa pandemi ini, apakah ada keringanan? Jadi kita perlu tahu dulu prakteknya berapa lama. Seperti saya jelaskan di awal, berapa total SKP yang harus dipenuhi itu tergantung dari masa prakteknya. Jadi diisi dulu borangnya, diajukan dulu borangnya lewat email, nanti kita bantu penghitungannya kurang atau tidaknya. Kalau memang kurang, nanti kita juga akan memberikan info seperti apa untuk menambahkan SKP-nya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan offline mungkin sekarang masih belum ya. Untuk yang terakhir kemarin itu kita ada kegiatan penyuluhan online seperti apa, guru tamu. Nah itu juga dapat SKP pengabdian. Nah info-info seperti ini pasti akan di share di grup Korwil. Jadi makanya anggota sebisa mungkin langsung join di grup Korwil karena banyak sekali info yang didapat. Nah ini ada info dari Bu Lisa. Terima kasih Bu Lisa sudah bergabung. Untuk yang kurang SKP-nya bisa ikut Rakercap ya. Tadi sudah dijelaskan ada Rakercap nanti insya Allah diadakan tanggal 13 Desember ya Bu Lisa. Tanggal 13 Desember kita untuk yang anggota PC Surabaya dapat 6 SKP pembelajaran plus 4 SKP pengabdian. Nah, untuk yang teman-teman sejawat yang SKP-nya kurang segera daftar nanti ya kalau memang sudah ada infonya. Kalau sudah bisa cukup, nanti teman-teman sejawat bisa komen nanti ini kita akan post Q&A kita malam ini, nanti bisa komen atau DM atau WA kami kalau ada pertanyaan atau hal yang belum jelas. Terima kasih untuk waktunya Mbak Catur. Sama-sama. Ya, selamat malam, selamat istirahat. Nah, nanti teman-teman sejawat yang sudah mendaftar di tanggal 22, nanti kita ketemu lagi di acara webinar kita. Ya, buat yang belum daftar, dipantengin grupnya Korwil, nanti akan ada info lagi untuk pelatihan webinar yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam semua. Selamat malam.